Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazar Indonesia dari kampus Sultan Hasanuddin akan memperlihatkan kebinekaan tiga, yaitu menyusuri naskah Ika-Ligo. Untuk tema kali ini adalah kebinekaan tiga, yaitu mengupas naskah Ika-Ligo sebuah warisan dunia. Di sini ada penjelasan dari naskah Ika-Ligo. Pasti tentang percintaan kan, gitu ya? Oke, tapi ini bukan percintaan biasa, ini percintaan luar biasa. Percintaan antara kakak dengan adiknya. Hah? Iya, kakaknya yang bernama Sang. Oleh karena itu dibuat 7 perahu yang berangkat ke negeri Cina. Dan bukan pelayaran yang mudah, karena di tengah pelayaran itu penuh dengan peristiwa pertempuran laut. Dan yang unik dalam cerita ini, dalam sejarah pertempuran laut, kalau selesai bertempur, lawan-lawannya mati itu, ada sebagian yang di Batak juga ada. Bayangkan kalau anak mudanya nanti tidak lagi membaca itu, tiba-tiba mendapatkan naskah seperti itu. Ada juga yang naskah seperti itu, pokoknya dibilang lontar, dilipat-lipat, dibuat kecil, dijadikan jimat. belum tentu mantra. Tapi yang ingin saya katakan juga bahwa naskah Ika-Ligo ini juga dianggap mantra, gitu ya. Selain dia epic cerita tentang seperti kita bicara dengan orang tidur. Epic bicara tentang kepahlawanan. Masa lupa? Biasa. Nah, saya kaitkan dengan pernyataan dari Pak Nulis yang berharap nanti banyak generasi muda yang terus mempelajari naskah-naskah kuno, naskah-naskah yang tradisi, kiranya mampu menjadikannya sebagai pemantik untuk karya-karya selanjutnya. Dan para pemantik itu adalah Anda semua. Saya kira begitu, nanti silakan kalau kita diskusikan aja. Di sini ada sesi tanya jawab dan diskusi bersama narasumber. Dan bagaimana pengaruh budayanya juga dalam yang tertuang di naskah Ika-Ligo. Terima kasih. Sekali lagi saya boleh jelaskan pertanyaan. Pertanyaannya, apakah hal yang membuat karya sastra ini menjadi salah satu karya story of the world, dan bagaimana pengaruh budaya dan tradisi Sulawesi Selatan yang tercermin dalam naskah Ika-Ligo? Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa naskah Ika-Ligo itu diberikan predikat sebagai Memory of the World oleh UNESCO pada tahun 2011 ya? Ada terbentuk karena kisah kepahlawanan tersebut, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, apa yang melatar belakangi Ika-Ligo terbentuk akibat dari kisah kepahlawanan tersebut, dan apa kaitannya dengan UNESCO tersebut, Pak? Terima kasih. Itu bagaimana kita harus saling memanusiakan, saling memuliakan, saling mengingatkan, gitu. Masih tetap hidup sampai sekarang. Dan tidak, kalau di Sulawesi Selatan yang tidak
beberapa lagi yang belum sempat diungkapkan oleh para peneliti kita, dan juga beberapa informasi lagi yang kebetulan saya kemarin acara kaitan dengan Dr. Mulis, Pak Edi mengatakan bahwa masih banyak sebenarnya potongan-potongan naskah Laga